Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjutkan kembali membahas soal kompetensi teknis P3K tahun 2023 untuk P2 dan P3, yaitu tentang penilaian situasi kerja sederhana. Ini sudah bagian yang ke-18. Bapak Ibu juga bisa menyimak video sebelumnya dari part 1 sampai dengan part 17 di channel ini. Jangan lupa subscribe dan share ya Bapak Ibu. Terima kasih. Soal yang pertama. Anda adalah guru piket, sedang melakukan razia. Tiba-tiba Anda menemukan obat terlarang di dalam tas seorang siswa. Maka tindakan Anda adalah A. Membuang obat terlarang tersebut, B. Memberikan siswa tersebut hukuman yang keras, C. Melapor kepada kepala sekolah, D. Melapor langsung ke polisi, E. Melapor kepada guru BK. Nah, di sini Anda jabatannya yaitu sebagai guru piket. Dan untuk penanganan disiplin di sekolah itu ada jenjangnya. Maka dari guru piket yaitu lapor dulu kepada guru bimbingan konseling. Nah, inilah yang akan memproses kasus tersebut karena ini merupakan kasus besar yaitu adanya obat terlarang berupa narkotika. Mungkin guru BK nanti akan memanggil anak tersebut lalu ditelusuri apakah barang tersebut memang milik dia atau dia hanya sekedar menjadi penitip atau kurir atau barang tersebut memang bukan milik dia. Nah, guru BK lah yang berhak untuk menindaklanjuti kasus tersebut. Jawabannya tepat itu adalah yang E. Soal kedua, kepala sekolah Anda berhalangan hadir pada acara rapat dengan orang tua siswa. Kemudian Anda ditunjuk untuk menjadi perwakilan beliau menghadiri rapat. Akan tetapi, orang tua siswa ini sangat rewel dan terus-menerus mengkritisi program sekolah yang sedang dibahas. Maka sikap Anda adalah A. Membubarkan rapat tersebut, B. Memerintahkan rekan guru lain yang menyelesaikannya, C. Berusaha tetap tenang, D. Memarahi orang tua siswa yang mengkritisi, E. Mencatat semua kritikan orang tua dan tetap melayani. Di sini kita yaitu sebagai perwakilan dari kepala sekolah. Kita yang diberi tanggung jawab oleh kepala sekolah untuk mewakili beliau menghadiri rapat. Namun di rapat tersebut terjadi sedikit ketegangan karena orang tua ini sepertinya mengkritisi program sekolah yang sedang dibahas. Maka sikap kita yaitu kalau A dengan B membubarkan rapat itu tentu tidak tepat. Memerintahkan rekan guru lain, ini seolah-olah kita melimpahkan tanggung jawab kita, padahal kepala sekolah telah memberikan tanggung jawab tersebut kepada kita. Yang C berusaha tetap tenang, ini sebenarnya tepat, namun sekedar berusaha tetap tenang tentu tidak menyelesaikan masalah atau tidak memberikan solusi. Memarahi ini sangat tidak tepat. Yang benar itu adalah kita catat semua kritikan orang tua dan kita tetap melayaninya, nanti baru kita sampaikan hasilnya kepada kepala sekolah. Soal ketiga, saat pembelajaran berlangsung, terjadi cekcok antara siswa yang kaya dengan yang miskin dengan membawa isu perbedaan latar belakang status sosial ekonomi, sehingga pembelajaran tidak dapat berlangsung untuk beberapa saat. Upaya yang dilakukan guru untuk melerainya adalah, jadi kasus seperti ini, baik itu kasus tentang sosial ekonomi maupun masalah budaya, bahasa yang menjadi percecokan atau pertentangan di dalam kelas, ini sering terjadi, maka sikap kita itu adalah A. Meminta keduanya keluar dan diserahkan ke guru piket. Ini tentunya tidak tepat. Yang B. Meminta keduanya berhenti dan menjauhkan tempat duduknya hingga pembelajaran selesai. Untuk sementara waktu, mungkin percecokan itu akan selesai, namun setelah pembelajaran selesai, keduanya mungkin akan mengulang lagi percecokan tersebut. Yang C. Memarahi keduanya dan mengancam akan mengeluarkan keduanya jika tidak juga berhenti. Ini tidak tepat. Memberi ancaman, memarahi, ini bukan lagi bentuk penanganan permasalahan. D. Meminta keduanya diam agar pembelajaran dapat berlanjut kembali dan menyelesaikan percecokan tersebut setelah pembelajaran selesai. Nah, ini yang paling bijaksana. Karena tadi percecokan ini berlangsung pada saat pembelajaran sedang berjalan. Maka minta keduanya dulu untuk diam. Baru setelah selesai pembelajaran, diselesaikan percecokan tersebut. Sehingga tidak memakan waktu pembelajaran untuk menyelesaikan percecokan itu. Yang E, memarahi keduanya dan menyatakan bahwa kalau tidak berhenti, maka nilai mereka akan terancam.
Nah, ini masih berupa ancaman. Ini juga tidak tepat. Maka jawabannya adalah D. Soal keempat, di sekolah Anda mengajar, sering dijumpai siswa yang membuang sampah sembarangan tempat, meskipun sudah ada peringatan dan larangan. Sebagai seorang guru yang harus memberi keteladanan kepada siswa, maka tindakan Anda adalah A. Aktif menggiatkan aksi untuk membuang sampah pada tempatnya secara verbal, tertulis, dan tindakan langsung. B. Mengajak siswa membuat kerajinan tangan dari olahan sampah. C. Memberikan teguran secara langsung kepada peserta didik yang membuang sampah sembarangan. D. Berdiam diri karena masalah sampah adalah tugas petugas kebersihan sekolah. E. Memberi sanksi pada siswa yang membuang sampah sembarangan. Nah, di sini yang diminta itu adalah keteladanan kita. Jadi kita aktif giatkan aksi membuang sampah itu pada tempatnya, baik secara verbal, tertulis, dan yang paling tepat itu adalah dengan tindakan langsung. Dengan siswa melihat gurunya membuang sampah pada tempatnya atau memungut sampah yang berserakan, maka mudah-mudahan siswa yang lain itu akan mengikuti tindakan guru. Mengajak siswa membuat kerajinan tangan dari olahan sampah ini memang benar, namun ini sudah merupakan tindak lanjut kalau seandainya siswa tersebut sudah sadar tentang membuang sampah pada tempatnya, baru ditindaklanjuti dengan membuat kerajinan dari bahan sampah. Memberikan teguran secara langsung ini juga tepat, namun di sini tidak ada keteladanannya. Kemudian berdiam diri karena masalah sampah, ini tidak boleh. Tidak boleh menyerahkan masalah ini hanya pada petugas kebersihan sekolah. Jadi tanggung jawab kebersihan lingkungan sekolah itu adalah tanggung jawab semua warga sekolah, baik siswa, guru, pegawai, dan segala macamnya. Memberi sanksi ya pada siswa yang membuang sampah sembarangan. Di sini tidak jelas sanksinya berupa apa, jadi kurang tepat. Soal kelima, untuk menciptakan kelas yang kondusif, Anda sebagai guru bisa memberikan aturan yang disepakati oleh siswa, sehingga siswa tidak bisa membuat keributan di kelas yang membuat suasana kelas tidak kondusif, karena mereka telah membuat aturan yang disepakati. Menurut Anda, hukuman yang tepat untuk siswa yang melanggar kesepakatan bersama adalah, jadi sekarang ada namanya kesepakatan kelas. Jadi hukuman yang tepat untuk siswa yang melanggar kesepakatan bersama itu, A. Membersihkan ruang kelas, menghafal materi, dan mengerjakan tugas yang belum selesai. B. Berdiri di depan kelas, lari keliling lapangan, bersihkan WC. C. Membayar denda, disuruh keluar kelas, atau disuruh pulang. D. Tidak perlu hukuman fisik. E. Membaca buku motivasi atau membaca kitab suci. Kalau dilihat untuk option B dengan C, ini tidak tepat. Hukuman fisik yaitu harus ditiadakan. Kemudian yang C ini juga tidak tepat, apalagi kalau hukumannya itu melibatkan uang dengan denda, disuruh keluar kelas atau disuruh pulang, ini bukan merupakan suatu hukuman yang tepat. Tidak perlu hukuman fisik, ini benar. Namun kita cari yang paling tepatnya, membaca buku motivasi dan kitab suci juga benar. Tapi yang paling tinggi poinnya itu adalah yang A. Bersihkan ruang kelas, ini juga ada manfaatnya untuk kelas. Menghafal materi dan mengerjakan tugas yang belum selesai, ini juga ada manfaatnya untuk siswa yang bersangkutan. Maka jawabannya adalah A. Soal ke-6, Anda sedang mengajar di kelas, tiba-tiba ada seorang siswa yang terlambat. Siswa tersebut mengganggu konsentrasi siswa lain. Bagaimana Anda menangani kasus ini? Nah, ini mungkin sering kita hadapi setiap hari. Siswa yang terlambat ini bukannya diam-diam masuk kelas setelah diizinkan, tetapi justru menarik perhatian siswa lainnya dengan tingkahnya sehingga mengganggu konsentrasi siswa yang sedang belajar. Maka sikap kita itu adalah mengabaikan dan tetap melanjutkan pembelajaran. B. Memperingatkan secara pribadi tentang pentingnya datang tepat waktu dan menghindari gangguan di kelas. C. Mencari kepala sekolah untuk memberitahu perilaku siswa tersebut. D. Menjatuhkan hukuman kepada siswa tersebut sebagai peringatan. Nah, ini yang paling tepatnya tentu yang E memintanya masuk setelah jam pembelajaran Anda berakhir. Nah, ini yang paling tepatnya tentu kita peringatkan dia secara pribadi, bahwa dia tidak boleh lagi datang terlambat atau harus datang tepat waktu, kemudian tidak boleh mengganggu atau hindari gangguan di kelas. Jawabannya adalah B. Demikianlah Bapak Ibu beberapa soal latihan yang mungkin bisa membantu Bapak Ibu untuk menghadapi soal tes P3K tahun ini.
Dan saya doakan semoga Bapak Ibu lulus P3K tahun ini. Amin amin ya robbal alamin. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.